Shalom semua, semangat selalu, salam sehat dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, senang lagi berjumpa dengan saudara, Woman of Love, dalam ibadah Zoom ini ya. Nah, sebelum saya share dengan saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kebenaran-Mu ini menguasai hidup kami, sehingga kami tetap dalam koridor kebenaran. Karena kebenaran itu yang membuat kami hidup punya tujuan yang datang dari Tuhan. Khusus untuk wanita-wanita di Woman of Love ini, Tuhan, biar mereka dipenuhi hikmat kebijaksanaan. Roh mereka tetap bernyala-nyala, jiwa mereka makmur, dan tubuh mereka juga sehat dan makmur, sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang membawa satu kegerakan di dunia mereka untuk terjadi pesta kerajaan Allah. Kami mau terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, tidak ada yang lain, pujaan hati kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, host, saya bisa share screen ya. Iya, Pak. Bisa langsung share screen sekarang. Oke, kelihatan? Stefani? Ya, udah kelihatan, Pak. Udah keluar. Sudah kelihatan, ya? Pak. Ya. Oke. Baik, Ibu-Ibu. Hari ini saya akan share tentang resep 3L. Bukan lontong mie, bukan lalapan ikan gurami, bukan juga lemper ayam. Nah, kira-kira apa yang kita belajar hari ini tentang resep 3L ini kalau bukan lontong mie, bukan lalapan ikan gurami, bukan juga lemper ayam. Nah, kita akan belajar dari satu pasal Yohanes 4, ayat pertama sampai dengan 42. Tapi saya akan bacakan cuma beberapa ayat, tidak semua, sehingga kita belajar di sini. Bagaimana wanita ini Tuhan pakai dengan latar belakang yang begitu menajiskan, tapi waktu dia terjamah oleh Tuhan, mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, hidupnya berubah. Nah, waktu berubah itu kita lihat justru dia dipercayakan menjadi wanita yang membawa kegerakan ke satu kota, yaitu kota Samaria, dan kita lihat satu kota itu berubah karena wanita ini yang Tuhan pakai. Nah, itulah ada resep 3L yang kita akan belajar hari ini, yaitu apa dari satu pasal ini. Nah, saya akan baca, kita akan lihat Yohanes 4 ayat 5 sampai 19. Mungkin hostnya bisa bantu saya baca, Stefani. Oke, baik, Pak. Yohanes 4 ayat 5 sampai 19. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yohanes 4 ayat 27-30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ya, terima kasih Stefani. Ya, Pak. Baik ibu-ibu semua, nah kita udah baca beberapa ayat tadi itu. Mana kita lihat latar belakang wanita ini, dia terkuasai oleh adat istiadat, yaitu bagaimana orang Yahudi tidak punya hubungan dengan Samaria. Berarti kepahitan ini karena faktor lingkungan, budaya, culture-nya. Nah, bukan hanya itu kita lihat, dia begitu memprioritas meninggikan leluhur mereka, yaitu Yakub, dengan sumur yang mereka punyai. Tapi dia tidak tahu bahwa di depan dia itu dia sedang bertemu dengan Sang Mesias. Nah, makanya waktu Yesus minta dia air untuk minum, dia bilang, kau tidak punya timba. Sumur ini sangat dalam. Dan waktu Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa aku, waktu aku memberikan air pada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan dalam hatimu akan mengalir, merupakan mata air yang akan mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Nah, wanita ini minta supaya diberikan air itu. Nah, waktu Tuhan mulai menyatakan dengan satu karunia marifat, bahwa Tuhan juga tahu kalau kita baca ayat selanjutnya bahwa dia ini kawin cerai. Yang tinggal sama dia sekarang ini bukan suaminya. Maaf kata, kumpul kebo. Tuhan bilang kalau kamu itu memang bukan suamimu yang ada padamu sekarang. Disitulah kita lihat dia mengalami jamahan Tuhan. Sampai dia bilang memang kau adalah seorang nabi. Nah, sudah ibu-ibu bisa lihat di sini bagaimana latar belakang hidupnya seperti ini sampai dia pun mengambil air itu harus jam 12 siang. Karena begitu malu, tidak dihargai, dihormati, tertekan hidupnya. Putus asa, tidak punya lagi masa depan, prioritasnya kacau. Tapi waktu dia mengalami pribadi dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Yang dia butuh bukan air sumur ini kita lihat, tapi yang dia butuh adalah air kehidupan, the living water, love water, kasih, air kasih yang dari Tuhan. Jadi dia bukan butuh air itu. Nah, waktu kita lihat dia berjumpa dengan pribadi Tuhan, apa yang terjadi? Perubahan terjadi, budayanya juga berubah, culture-nya berubah, sampai dia meninggalkan tadi di situ dikatakan tempayannya. Harusnya tadi prioritas pertama tempayan ini untuk mengambil air. Dia tinggalkan tempayan itu, justru hidupnya berubah. Dia kembali lagi ke kota Samaria. Disitulah dia menceritakan perjumpaannya dengan Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan. Dari tutur katanya, yang tadi orang yang tertolak, tidak hidup di dalam krisis kasih, hidup di dalam tidak punya penghargaan lagi, tidak dihormati, tidak diakui. Tapi begitu ada keberanian ilahi,
dia menyampaikan apa yang dia lihat, dia menyaksikan dan bersaksi tentang apa yang dia alami. Justru orang-orang di kota itu percaya. Nah, inilah yang kita belajar. Ada resep 3L dari pasal ini. Bagaimana supaya wanita-wanita woman of love justru di keadaan-keadaan di COVID-19 ini tidak membuat iman saudara turun, tapi iman saudara makin bertumbuh. Roh saudara makin bernyala-nyala, jiwa saudara makin makmur, tubuh saudara makin makmur, yaitu sehat. Supaya saudara menjadi satu wanita-wanita yang memancarkan api Tuhan, aroma Tuhan, sehingga di mana saudara berada, entah itu di pilar art, seni, atau sport, atau juga di pilar public relation, atau di pilar bisnis, atau di pilar gereja, development of the poor, menanggulangi orang-orang miskin, atau pendidikan, atau dalam keluarga, atau juga di dalam pemerintahan kalau ada. Sehingga orang melihat justru di saat-saat seperti ini, orang sedang krisis identitas, krisis dihargai, dihormati, mereka butuh Yesus. Sehingga melalui wanita-wanita woman of love ini, kita melihat dengan kita belajar resep 3L ini, kita tetap melihat api kuasa Tuhan itu bekerja, terjadi pesta kerajaan Allah. Nah, kira-kira apa? Resep L yang pertama, yaitu let go, yaitu melepaskan masa lalu kita. Jadi untuk kita lihat hidup kita bisa dipercayakan Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan, sebagai wanita kepercayaan Tuhan. Di dunia di mana Tuhan tempatkan kita, biar api Tuhan tetap berkobar, banyak orang melihat Tuhan dalam hidup kita, bahkan ada lutut bertelut lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Resep L yang pertama, let go. Kita harus melepaskan masa lalu kita. Kata melepaskan di sini, artinya tidak lagi dipegang, tidak lagi disentuh, bahkan tidak lagi menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Menoleh ke belakang akan menjadi tiang garam. Jadi benar-benar kita tinggalkan. Seperti wanita tadi, wanita Samaria, prioritas pertama tujuannya mencari air sumur dengan tempayan. Tapi dia tinggalkan, prioritasnya sekarang berubah, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang diceritakan. Dan unsur kepahitan dia tinggalkan, yang ada cuma kasih. Untuk dia mau melihat kotanya ini berubah, kotanya ini bertobat. Dan mereka mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang dia juga mengalami. Nah, adat istiadat antara orang Yahudi dan Samaria itu tidak punya hubungan. Dia mau mematahkan, yaitu budaya yang lama, diganti di budaya yang baru, yaitu budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah itu bicara tentang love, bicara tentang integritas, bicara tentang anugerah, bicara tentang rendah hati, dan bicara tentang kebenaran. Itulah yang dia buat, dia lakukan semua itu. Dan kita lihat satu perubahan yang drastis. Dia tidak lagi malu, dia tidak perlu mencari air di waktu siang, karena tidak dihargai, tidak dihormati, tapi ada keberanian ilahi. Api Tuhan itu berkobar. Justru imannya itu naik, dan kita lihat pasti imunnya juga naik. Imun yang di sini dia sakit, tekanan, bisa batinnya sakit, mungkin juga fisiknya sakit, dan dia merasa suatu keamanan karena sudah di dalam pelukan kasih, jaminan, yaitu dia bertemu Yesus sebagai mempelai pria yang sejati, yang tidak pernah berbohong, janjinya selalu ditepati. Jadi kita harus melepaskan masa lalu kita. Nah, menghadapi COVID-19 ini, saudara tidak bisa mengingat lagi tentang masa lalu sebelum COVID-19. Kenapa ya keadaan seperti ini? Nah, kita kembali, justru di saat-saat ini, apa yang terjadi kemarin yang kita anggap itu sesuatu yang mungkin exciting, di saat ini sudah nggak bisa. Saat ini sudah, kita harus lepaskan itu. Dan kita kembali fokus, bahwa kita hanya percaya Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Nah, itu akan bekerja kalau kita mau melepaskan masa lalu kita,
kenangan-kenangan kita yang kita memprioritaskan. Pak Dan Franky, kita tahu, maaf, Pak ya, Franky, boleh tolong videonya dibuka, Pak Franky? kenapa Anda ketemu? Video mukanya Pak Franky. Oh, Di enggak open. bisa. Karena saya pakai screen itu, Sela, Oh, sama handphone. Stephanie, jadi fotonya aja yang kelihatan. Ya. Oh, baik, oke. Ya, Iya, baik, Pak Franky, tidak apa-apa. Karena kalau Stephanie bilang itu karena kalian pakai komputer, saya pakai iPad, jadi nggak bisa. Oke, iya, baik. Nggak Oke apa-apa, ya. Pak Franky. Jadi Iya. nanti selesai, saya munculkan wajah saya. Iya, Setelah oke. selesai. Saya terusin Baik, Pak Franky. dengan share screen. Ya. Iya. Jadi, let go melepaskan masa lalu kita. Nah ini yang harus kita ngerti, bahwa kita harus lepaskan ini semua. Pengalaman-pengalaman sebelumnya kita harus lepaskan. Karena hari-hari ini pengalaman itu lain. Orang yang mengalami pemuridan di sebelum COVID-19 ini, mungkin pelajarannya sama, tapi mentalnya sudah harus berubah di saat ini. Ya, kita ambil contoh saat ini, kita on-site di Bali sudah mulai dari Agustus. Dan dengan COVID-19 di Bali ini naik turun. Hari-hari ini pun sedang hitam, zona hitam. Karena pariwisata dibuka. Sulit diprediksi. Tapi manusia ini punya adaptasi yang hebat dari Tuhan. Jadi semua mesti belajar. Bagaimana hari-hari ini hidup hanya bergantung dengan Tuhan. Jadi kita harus masa-masa lalu kita tinggalkan, kita kembali apa yang Tuhan mau di saat-saat ini. Jadi itu yang harus kita let go, melepaskan masa lalu kita. Kita lihat Filipi 3 ayat 13. Berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita tidak lagi mengarahkan diri kepada hal-hal di belakang, kita lupakan. Mengarahkan diri di hadapanku, dan kita perlu tahu, barisan depan kita adalah kebenaran. Barisan belakang kita sudah Tuhan tutup dengan kemuliaan. Jadi kita hanya mengarahkan ke depan. Nah, barisan depan kebenaran, itulah Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mengarahkan diri kita kepada Yesus Kristus Tuhan, pandangan kita akan berbeda. Pandangan kita pandangan yang luas, pandangan yang Tuhan. Nah, orang dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi kalau kita menatang dengan pandangan kita, masalah itu kita akan lihat lebih besar daripada Tuhan. Makanya, mari kita melepaskan masa lalu kita, pengalaman-pengalaman yang lalu, kita cuman ke depan, bahwa hanya Yesus yang bisa mengarahkan kita dengan jelas. Dan kalau kita betul-betul punya pandangan yang ke depan, luas hanya dengan Tuhan. Saya percaya juga gaya hidup kita punya culture berbeda. Seperti wanita Samaria tadi, pasti hanya berterima kasih dan bersyukur. Hari ini masih hidup. Ini adalah kesempatan untuk kita menikmati hal-hal yang baru. Justru kita perlu tahu, kekayaan yang paling besar sejati, tidak ada lain. Yesus memberi hidupnya untuk saudara dan saya. Itu harus kita renungkan. Jadi dibilang, lihat ke depan, itu artinya selalu ingat, itulah kekayaan sejati. Dibandingkan rumah, pekerjaan, finance, tidak akan bisa. Makanya banyak orang bertanya, contohlah panggilan saya ini seringkali keluar 1 bulan paling kurang 4-5 kali. Tapi sejak dari Juni, waktu lockdown di Papua, harus balik ke Bali. Ya, enjoy saja. Tidak menjadi habit yang suka pergi dulu. Jarum super ya, jarang di rumah suka pergi begitu. Tapi karena pandangannya ke Tuhan. Jadi luas kita lihat. Dan kita tetap bisa bersyukur, berterima kasih. Dan banyak hal yang kita bisa belajar justru di kondisi-kondisi seperti ini. Dan orang yang bersyukur dan berterima kasih
kesanggupan, talenta, kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan lebih berkembang, berbuah lebat, dan berbuah tetap. Sehingga di mana-mana kita menjadi berkat. Nah, kita lanjut. Kira-kira resep L yang kedua itu apa lagi? Yakobus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya ulangi lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Resep L yang kedua di sini, let God, yaitu membiarkan firman Allah mengendalikan masa kini kita. Jadi, kalau tadi kita lihat melepaskan masa lalu kita, sekarang membiarkan firman Allah mengendalikan masa kini kita. Hanya firman yang harus mengendalikan kita. Dan kalau orang firman yang mengendali hidupnya, saya percaya dia justru di saat ini memperdulikan hidup orang lain. Memperdulikan hidup orang lain. Bukan dalam kekurangan kita, tapi semua yang kita diberkati Tuhan, masing-masing pasti ada. Mungkin di dalam hal finance, keuangan, agak menurut. Tapi kita punya doa, kita punya firman. Mungkin kita punya waktu untuk kunjungi orang, untuk menceritakan tentang Yesus. Itu, orang yang membiarkan firman Allah mengendalikan masa kininya. Itulah yang dibuat oleh wanita Samaria ini. Semua kekurangan dia tinggalkan. Karena dia ketemu Tuhan. Dan dia membiarkan firman itu mengendalikan masa kini dia. Apa yang dia pergi? Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia ceritakan, dia menyaksikan. Bahkan saya percaya, dia membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di kota itu. Bahkan saya percaya juga, dengan dia mengarahkan kemana mereka harus ketemu Yesus. Jadi, kita harus membiarkan firman Allah itu mengendalikan masa kini kita. Tanpa firman, tidak mungkin. Ya. Karena selalu ada janji dalam firman Tuhan untuk setiap badai yang saudara dan saya lalui. Jadi apa saja yang kita lalui hari-hari ini, percayalah, ada janji yang tidak pernah bohong. Karena firman Allah itu Tuhan sendiri yang pasti ditepati. Badai sebesar apapun yang kita hadapi saat-saat ini, kalau pengharapan kita kepada cuma janji Tuhan, dia kokoh. Dikatakan pengharapan kita seperti jangkar. Kokoh hanya kepada firman yang adalah Yesus. Perahu kehidupan kita akan tidak bergeser, apalagi akan hanyut. Kita akan kokoh terus. Ya. Karena firman itu ya dan amin. Dan kita perlu buat firman Tuhan itu menjadi prioritas utama kita. Kita bukan hanya baca, bukan hanya hafal, bukan hanya pikirkan, tapi biarkan firman itu mengubah hidup kita setiap hari. Jadi tidak cukup kita baca, taat pada firman, tapi hidup kita harus sama seperti Yesus hidup. Itu baru bikin buat kita be strong. Kita akan menjadi wanita-wanita yang rohnya bernyala-nyala, jiwanya makmur, tubuh juga makmur dalam arti sehat. Dan kita tahu, kegelapan tidak selalu gelap dalam kehidupan kita. Kegelapan bisa diusir jika kita sadar akan terang yang ada di dalam diri saudara dan saya. Dia adalah firman kebenaran. Kita harus sadar itu. Dan firman kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Dia tidak jauh, Immanuel. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dia ada dalam hidup ibu-ibu, ibu-ibu juga ada dalam hidup dia. Makanya biarkan dia
yang mengendalikan masa kini kita sekarang. Dan tidak jawaban tempat lain, hanya di firman Tuhan. Karena kalau kita menyerah berarti kita kalah dengan keadaan saat ini, tapi bangkit artinya melupakan kekalahan. Dan kita mengizinkan firman itu mempengaruhi hidup ibu-ibu dan saya. Nah, ini yang kita harus latih terus. Ya. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan sebelum kita mengenal Dia. Percayalah itu ibu-ibu. Dan kita tidak dapat mengenal Dia tanpa mengenal firman-Nya. Makanya, kalau kita mengenal firman-Nya, kita hidupi firman-Nya, Tuhan pasti kenal kita. Dan orang yang betul-betul membiarkan firman mengendalikan dia, orang-orang itu menghargai kebenaran. Karena orang yang menghargai kebenaran, pasti menghidupi kebenaran. Dan segala-galanya akan mengikuti dia. Hal finance, kesehatan, rohnya tetap bernyala-nyala. Jadi selama kita belum bisa menghargai firman Allah, kita tidak bisa melakukannya. Hari ini kita perlu hargai. Apapun terjadi hari ini, ibu-ibu perlu mengerti. Saya ingatkan lagi, Yesus memberi hidupnya pada ibu-ibu dan saya. Dan ibu-ibu perlu tahu, nilai harga hidup kita sangat mahal. Dia bayar dengan nyawanya di atas kayu salib. Kalau kita hargai kebenaran ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang bisa menguasai kita. Karena apa? Kita selalu ingat, burung aja di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Orang kalau menghargai kebenaran ini, rohnya bernyala-nyala, jiwanya makmur, tubuhnya sehat, makmur, dan dia akan bisa mengatasi problema hidup yang dia hadapi saat ini. Dan ingat, waktu kita mengerti ini, kita makin yakin bahwa firman Allah ini adalah kompas yang selalu menunjukkan kepada kita arah yang benar. Tidak pernah membuat kita tersesat. Jadi ibu-ibu, saya berharap jangan sampai kita terlepas dari membiarkan firman Allah mengendalikan hidup kita. Dan saya tidak percaya kalau orang bilang dia percaya Tuhan, tapi dia tidak pernah baca firman Allah. Sebenarnya dia tidak percaya Tuhan. Nah, kalau orang sudah baca firman Tuhan, tidak cukup. Dia harus merenungkan, pikiran, perasaan, kemauannya harus tunduk kepada firman. Itulah pasti jiwanya makmur. Dan dia memperkatakan kebenaran. Dia hidupi, saya percaya, segala-galanya akan mengikuti dia. Itu kuasa kekuatan dari firman Allah. Dan saya berharap resep yang kedua ini, let God, membiarkan firman Allah mengendalikan masa kini kita. Sehingga kita makin mengerti, kita sebagai anak Tuhan, kita punya DNA yang sama dengan dia. Kita ini unik, dikatakan biji mata Tuhan. Bahkan kita di-selfie sama Tuhan sendiri, di telapak tangannya. Dia tidak pernah lepas kita dari genggaman tangan. Hari ini, seberapa ibu-ibu yang ikut, ya, saya percaya Tuhan itu ada di setiap ruangan bersama ibu-ibu. Dalam nama Yesus, saya percaya roh Tuhan mulai bergerak untuk menjamah ibu-ibu makin mengerti bahwa firman itu hebat, berkuasa dan ajaib. Baik, dan resep L yang ketiga dengan cepat. Kita akan lihat apa itu. Matius 28 ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Resep L yang ketiga itu apa? Let's go. Yaitu melangkah ke masa depan. Kita melangkah ke masa depan, artinya kita punya visi, kita punya mimpi. Ya, kita punya mimpi. Jadi, orang yang punya mimpi, orang yang punya visi, setelah dia tinggalkan masa lalunya,
Dia membiarkan firman mengendalikan dia hari ini. Yang dia lihat ke depan. Start with God. Stay with God. End with God. Selalu dia punya mimpi begitu. Setiap hari. Cuma hanya tahu. Start with God. Stay with God. End with God. Hari ini kita selesaikan. Sampai finish bersama Tuhan. Dan untuk itu, kita perlu banyak menceritakan. Perlu banyak menyaksikan semua apa yang kita alami dengan Tuhan. Untuk orang lain. Untuk kita lihat ke depan. Generasi kita. Anak cucu kita. Mereka tidak butuh yang terpenting bukan finance, materi. Mereka butuh nilai-nilai kebenaran. Itulah untuk masa depan mereka. Waktu nilai-nilai kebenaran itu yang kita ceritakan. Membawa masa depan kita juga cerah. Generasi kita juga cerah. Karena kalau mereka sudah terima nilai-nilai kebenaran, masa depan mereka itu pasti yang terbaik. Ya, pengetahuan penting. Pemahaman penting. Tapi wisdom yang terpenting. Wisdom itu firman Tuhan. Itulah nilai-nilai yang penting ditanamkan kepada generasi kita. Banyak kita lihat orang keliru, mencari sekolah yang baik, penting. Mencari kota yang baik, penting. Tapi tidak terpenting. Terpenting itu hikmat, wisdom. Kalau itu orang punya, sekalipun orang tua meninggalkan keluarganya, anak-anak itu bertumbuh dengan satu kenyataan ke depan. Bersama Tuhan. Mereka punya masa depan itu cerah. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, mentelantarkan mereka. Ya. Dan percayalah, kita perlu tahu bahwa permasalahan adalah cara yang baik dari Tuhan. Karena itu mengingatkan kita betapa kita memerlukan Tuhan terus-menerus. Jadi hari ini kita menghadapi COVID-19. Itu kita membutuhkan Tuhan terus-menerus. Bersama Dialah, dengan masa depan ini, kita bisa lihat ke depan. Kita tahu, ada pesta yang besar yang dijanjikan Tuhan. Nah, jika kita mentaati Tuhan dalam hal kecil, maka kita percaya Tuhan, Dia bisa memakai kita untuk melakukan hal yang besar. Itulah orang-orang yang melangkah ke masa depan. Dia bukan melihat yang besar, tapi dia bergerak dengan talenta yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan untuk jumlah talenta, tapi yang dia mencari bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada. Itu yang kita lihat. Dan orang yang mengembangkan talenta bakat semua yang dia punya, kita lihat penghargaan yang Tuhan berikan itu sama. Kalau Bapak Ibu lihat 5 talenta, 2 dan 1. 5 dapatnya 5 jadi 10. 2 dapatnya 2 jadi 4. 1 menguburkan. 4 dan 10 ini penghormatan dan pemujiannya sama. Berarti ukuran Tuhan bukan jumlah, tapi mengembang. Bicara berbuah tetap, dan juga lebat. Kalau ini ada dalam hidup kita, dengan pola pikir seperti ini bersama Tuhan, saya percaya masa depan kita penuh dengan pesta kerajaan Allah. Ya, karena bagi kita yang berjalan dengan Tuhan, selalu bergerak dalam arah yang benar, tidak pernah salah, dan Tuhan tidak pernah memanggil umatnya untuk mencapai sesuatu tanpa menjanjikan untuk menyediakan setiap kebutuhan mereka. Jadi waktu kita melangkah ke masa depan kita, Dia tetap menyediakan setiap kebutuhan kita. Untuk itu mari, jangan diam di tempat, move on. Jangan menikmati hari-hari ini, membanding-bandingkan yang masa lalu, lupakan, move on, bergerak. Bergerak ke depan. Saudara bukan foto, saudara bukanlah gambar, tapi saudara adalah video. Video itu bergerak. Bergeraknya pasti maju. Nah, makanya itu kita perlu maju. Dan dalam maju ini, apa yang kita alami, kita ceritakan. Setiap hari pasti saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara ceritakan. Dan saya percaya, saudara akan menikmati hidup ini penuh dengan gairah. Saya teringat waktu saya berada di Papua, lockdown 3 bulan. Waktu itu lagi pelayanan untuk 1 minggu. Saya dan istri. Saya tahu itu penyediaan Tuhan. Istri saya sudah 15 tahun tidak ke kota itu, yaitu Jayapura. Itu mujizat. Tiba-tiba dia bilang,
sayang, saya mau ikut kamu. Akhirnya kami berangkat. Dari 1 minggu kami harus 3 bulan di situ. Nggak mudah, ibu-ibu. Ya, tapi saya lihat kami belajar perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam segala hal. Baik itu keuangan. Baik itu hubungan kami suami istri, cara menata ke depan. Bagaimana mimpi ke depan. Baik juga hal kesehatan. Bagaimana roh ini tetap bisa bernyala-nyala. Jiwa kami makmur. Pikiran, perasaan, kemauan bisa hanya kepada firman. Di situ kami bisa berlatih. Ya. Dan di situ kami bisa bersama-sama. Lebih banyak waktu untuk bisa berdoa bagaimana menghadapi hari-hari ini. Makanya saya bersyukur di situ pun tempat sekolah saya IT. Yang saya tidak mengerti tadi apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu Google Duo, apa itu Messenger, WhatsApp. Tapi semua Tuhan kasih di situ. Sekalipun saya lockdown, pelayanan tetap ke seluruh dunia melalui Zoom. Nah, hal-hal yang nggak biasa bisa. Dan harus recording. Tidak punya alat, hanya pakai handphone. Istri saya Tuhan kasih hikmat. Dia jadi kamera woman. Dan disitulah kami lihat bagaimana Tuhan mendidik kami. Sehingga hari ini, sampai hari ini, kami tetap exciting bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Yang saya perlu share kepada ibu-ibu, mari jangan tenggelam, jangan bingung, jangan pusing dengan hari-hari ini. Serahkan aja ke Tuhan, melangkah ke masa depan, move on, dengan membagikan, menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidup ibu-ibu. Ya, dan inilah resep yang hari ini saya bisa sharekan. Bagaimana kita bisa terus mengalami Tuhan, roh tetap bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat, makmur, sehingga di tempat mana Tuhan tempatkan kita tidak akan gentar. Situasi saat ini, kita tetap iman, tetap berkobar-kobar, bertumbuh, imun naik, kita aman, karena kita berada dalam Tuhan. Jadi resep 3L itu let go, melepaskan masa lalu kita, let God, membiarkan firman mengendalikan masa kini kita. Yang terakhir, let's go, melangkah ke masa depan. Jesus love you abundantly.